Laga pembuka Piala Eropa akan menyajikan pertandingan antara tuan rumah Prancis melawan Rumania Sabtu dini hari nanti. Prancis akan berusaha untuk tampil menyerang dari menit pertama demi meraih 3 poin perdana. Prancis melawan Rumania menjadi laga pembuka Piala Eropa 2016 yang akan menarik jutaan pasang mata pecinta sepak bola di seluruh negeri. Tuan rumah jelas diunggulkan di laga nanti. Jika dilihat dari rekor pertemuan kedua tim, Le Bleu mengantongi 1 kali menang dari 5 pertemuan, di mana sisanya berakhir imbang. Catatan positif itu diharapkan bisa berlanjut di Piala Eropa nanti. Pendukung tuan rumah ingin melihat tim kesayangan mereka bisa keluar sebagai juara seperti tahun 1984 dan 2000. Namun Rumania juga punya catatan tersendiri di Piala Eropa. Prestasi terbaik mereka adalah ketika melaju ke perempat final Piala Eropa 2000. Setelah sempat absen, mereka kembali dengan kekuatan yang lebih merata. Pelatih Angel Iordanescu akan menerapkan permainan bertahan seperti yang mereka tunjukkan di babak kualifikasi. Rumania bisa saja menjadi tim kejutan dari grup A yang bisa lolos ke babak 16 besar bersama Prancis. Dan untuk membahas pertandingan Prancis melawan Rumania sudah ada di studio kami pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Prancis melawan Rumania. Sudah 4 tahun kita menanti perputaran Piala Eropa dan akhirnya malam nanti akan digelar Prancis melawan Rumania. Mungkin ada sedikit gambaran dari Anda? Ya, ini adalah harapan yang luar biasa bagi rakyat Prancis. Yang satu, mereka sebetulnya masih dalam suasana yang tidak terlalu kondusif. Betul. Di dalam masyarakatnya ya, serangan teror, banjir, kemudian pemogokan. Ini adalah pesta rakyat mereka dan diharapkan seperti tahun 98 mereka sebetulnya tidak terlalu digadang-gadang menjadi juara, akhirnya menjadi juara. Mereka 84 mereka menjadi tuan rumah, 98 menjadi tuan rumah dan juara. Dan sekarang mereka diharapkan juga untuk bisa menjadi juara dan harapan besar sekali karena memang ini tim tidak terlalu banyak bintang yang sangat gemerlap, lebih merata begitu ya. Tapi sangat solid, betul. Di tangan Didier Deschamps tim ini luar biasa. Lalu apa artinya? Ini Prancis sebagai tuan rumah, apakah memang menjadi keuntungan bagi Prancis atau justru menjadi kendala bagi Prancis, menjadi beban begitu? Poinnya adalah kalau mereka bisa memenangi laga pertamanya, ini yang akan jadi kunci mereka akan melaju sampai ke final atau tidak atau bahkan menjadi juara. Kalau biasanya ada sedikit sedikit grogi lah ya. Tuan rumah kadang-kadang apalagi dengan pressure harapan yang luar biasa kadang-kadang kakinya gemetaran juga. Jadi ini yang harus diatasi tapi saya kira faktor Deschamps yang luar biasa, ada pemain-pemain juga yang sudah sangat berpengalaman, mix antara pemain muda dan pemain senior yang hebat. Saya kira mereka mampu mengatasi kendala itu. Baik, kita lihat Didier Deschamps di sini pelatih yang sangat tegas begitu. Menjadi kapten saat menjadi juara Piala Dunia 98. Dia yang angkat piala ya di Saint-Denis. Kebetulan saya ada di sana. Saya menyaksikan sendiri betapa luar biasanya Ale Le Bleu yang hebat sekali dan dia membawa aura itu ke dalam tim yang ada sekarang. Dia mencoret Benzema, dia mencoret Samir Nasri karena alasan-alasan yang saya kira alasan prinsip ya, bukan soal teknis tapi alasan prinsip kesatuan tim. Berarti sebenarnya faktor Didier Deschamps ini sangat penting ya di tubuh Prancis daripada mengandalkan pemain-pemain bintang di sana. Kalau kita lihat Prancis 4-5 tahun yang lalu di mana mereka selalu punya konflik dengan pelatih, ini pelatih tidak ada yang bisa bantah. Siapapun akan menurut dia dan dia sangat dihormati. Semua pemain ingin bermain sebaik-baiknya untuk Deschamps. Baik, kita akan lihat langsung formasi Prancis melawan Rumania. Didier Deschamps berpaku pada 4-3-3. Ini kita lihat 3 lini serang, ada Griezmann, Giroud dan juga Payet. Ada gambaran sedikit mengenai formasi yang diterapkan oleh Didier Deschamps. Ini formasi yang sangat ofensif ya. Giroud tentu punya daya jelajah yang sangat baik. Terutama kalau kita bicara perimeter di Giroud adalah dia predator di kotak penalti, tapi dia bisa masuk dari second line. Ini yang harus diwaspadai. Meskipun saya yakin pemain-pemain dari Rumania akan menerapkan 6 pertahanan yang ketat ya, bahkan bisa sampai 7 kalau Stanciu ditarik masuk di perimeter sekitar wilayah sepertiga akhir. Jadi inilah yang harus dibongkar oleh pemain seperti Kante dan Pogba yang bergerak dari sektor sayap. Sebetulnya memang punya kemampuan
yang sangat baik ya untuk melakukan gerakan diagonal. Seperti kalau kita lihat di tim Brazil, ini adalah Philippe Coutinho. Philippe Coutinho, jadi memotong langsung ke Memotong tengah. langsung, dan Deschamps sudah mengatakan saya tidak perlu ball possession yang banyak, saya hanya perlu cutting ke depan, melakukan terobosan-terobosan, umpan langsung ke depan yang bisa membuat sebetulnya pertahanan ini langsung goyah. Dia nggak perlu banyak, dia tidak perlu banyak ball possession. Yang penting adalah dia perimeter di sekitar lini tengah, mereka betul-betul kuasai, dan ini adalah tugas yang Kante, tugasnya Blaise Matuidi. Pogba lebih banyak melakukan inisiatif serangan, menjadi orang pertama yang mengawali serangan. Baik, menarik untuk melihat pernyataan dari Kapten Tim Razwan Rat. Dia mengatakan bahwa sebenarnya kami bermain seperti Atletico-nya Simeone, begitu, bermain bertahan dan serangan balik. Ini yang harus diwaspadai tentunya oleh para pemain asuhan Didier Deschamps. Oke, ini yang memang menjadi perhatian ya, banyak dipelajari gaya permainan Atletico Madrid, banyak dipelajari juga sebetulnya gaya permainan Eropa Timur yang sangat kompak. Mereka tidak pernah bermain dengan jarak yang terlalu jauh. Sehingga ketika mereka bermain dalam blok-blok yang kecil, mereka sangat solid. Ini yang memang ini tugas besar, bagaimana membongkar sebetulnya pertahanan yang bisa sampai 7 atau 8 di sekitar kotak penalti. Mereka tidak akan berkumpul di kotak penalti, mereka hanya nunggu di sekitar 6 atau 3 meter di kotak penalti supaya tidak ada satupun pemain yang bisa bergerak, yang bisa menjadi predator di kotak penalti. Menarik kalau saya perhatikan di lini belakang Prancis. Oke lah, ada Evra dan Sagna yang sepertinya sudah pakam di sana. Tapi di lini tengah sini, dulu ada duet maut Laurent Blanc, Marcel Desailly. Tapi sekarang sepertinya Deschamps harus memutar otak lagi, memadukan antara Koscielny dan juga Adil Rami. Iya, ini Sanya sebetulnya di kiri ya. Evra Sanya di kanan, Evra di kiri. Ini memang belum Rami dan Koscielny belum teruji. Koscielny punya visi yang baik dalam bertahan. Agak sedikit maju untuk menaikkan level permainannya. Rami dan Koscielny memang tetap harus diuji. Kalau Evra sudah kita tahu kiprahnya di Manchester United, sekarang ada di Juventus. Sanya juga saya kira pemain yang lebih berpengalaman daripada yang lain. Jadi kalau dari sisi fullback, Prancis kuat. Nah, ini yang akan dibongkar oleh pemain-pemain Rumania, terutama striker Stancu dan Andone. Ya, meskipun mereka bermain di tier kedua di Eropa, tapi mereka jangan salah, mereka adalah pemain-pemain dengan fisik yang sangat kuat. Ini yang harus diwaspadai oleh Prancis. Baik, Bung Joy, kita tahan sebentar, kita akan melihat komentar dari pelatih dari kedua tim antara Didier Deschamps dan juga Angel Iordanescu berikut ini. Cred că nu trebuie să ne gândim numai la un singur jucător. În toată linia de mijloc, toată linia de atac a Franței este una puternică. Sunt convins că oricare dintre jucătorii din atac al Franței poate face diferența. Să creeze faze de atac care să ne aducă bucuria golului. Sur l'ensemble des derniers matchs, il ne faut pas penser que c'est une équipe qui est ultra défensive. Elle a un collectif, une organisation défensive de grande qualité, mais elle est capable aussi de venir chercher l'adversaire plus haut, lui faire des erreurs. Et elle a un quatuor offensif qui est intéressant. Elle a cette capacité à faire déjouer l'adversaire. Ya, Bung Joy, tadi sudah disebutkan pelatih Prancis Didier Deschamps mengantisipasi serangan balik dari Rumania. Seberapa besar sebenarnya dampak serangan balik Rumania? Jika kita lihat sebenarnya back-back dari Prancis ini cukup berpengalaman. Mereka di atas 30 tahun rata-rata di sini. Ya, ini yang memang sekarang menjadi keprihatinan tim dengan kualitas yang lebih baik adalah kalau mereka tidak bisa membongkar, artinya sebetulnya wilayah permainannya akan lebih banyak artinya back Rami akan berada di sini, Koscielny akan berada di sini. Ada ruang yang sangat kosong yang bisa ditinggalkan kalau mereka betul-betul menguasai bola. Ini yang biasanya diantisipasi oleh pemain-pemain, oleh tim yang lebih banyak bertahan. Jadi ketika mereka memenangi duel bola, ruangan kosong inilah yang akan diisi oleh pemain yang larinya paling cepat atau fisiknya paling kuat. Di sini ada Stancu, di sini ada Adone yang bisa kalau mereka mendapatkan bola, ini dua pemain harus diwaspadai dan bola akan diumpan dari sekitar wilayah ini. Dan bolanya akan langsung, bisa sayap, bisa langsung ke
poros. Jadi memang Deschamps mengatakan barisan pertahanan bisa melakukan kesalahan kalaupun sekuat apapun, tapi barisan pertahanan dia pun bisa melakukan kesalahan. Betul. Jadi itu yang juga harus diwaspadai oleh pemain-pemain, terutama ketika kita bicara Rami dan Koscielny yang belum terlalu padu karena memang mereka tidak banyak berduet selama ini. Ya, dan saya lihat juga di kualifikasi sebenarnya Prancis lebih banyak bermain dari sisi kiri dan juga sisi kanan dari sayap untuk menghabisi lawannya. Betul. Baik, Bung Joy, kita tahan sebentar dan pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan laporan langsung dari Saint-Denis, Prancis usai jeda berikut ini. Tetaplah di King of Europe.